Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Servasius Suban. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru, khususnya guru agama Katolik. Gelombang kedua, saya mengikuti PPG ini yang diselenggarakan oleh LPTK Santo Yakobus Merauke. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas. Video pembelajaran yang saya buat ini khusus untuk jenjang SMA yang berada di kelas 10. Dalam bahasa kurikulum merdeka disebut fase E. Materi ini berjudul bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Mengapa orang harus bersikap kritis terhadap media? Nah, materi ini konteksnya adalah para siswa yang berada pada jenjang SMA, terlebih khusus mereka yang berada di kelas 10, yang secara psikologis mereka masih labil. Sehingga materi ini sangat penting untuk para peserta didik yang usia SMA. Materi diberikan untuk membantu mereka memberikan gambaran, memberi petunjuk agar para peserta didik yang berada pada jenjang SMA dalam hubungannya dengan menghadapi media, mereka bisa bertindak atau bersikap bijaksana atau bersikap kritis untuk menerima semua informasi-informasi yang ditampilkan di dalam media tersebut. Maka pertama-tama anak-anak sekalian harus mengerti dulu apa itu media atau apa yang disebut dengan media. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kritis? Apa itu kritis? Maka kita akan melihat pengertian media itu sendiri. Media diambil dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harafiah artinya pengentara atau pengantar untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi media berfungsi seperti alat, dan memang alat yang berfungsi sebagai pengantara untuk menyalurkan informasi atau pesan. Anak-anak pasti banyak sudah tahu karena mereka lebih lincah menggunakan media digital daripada orang-orang tua. Lalu apa yang dimaksudkan dengan kritis? Kritis yang artinya satu sikap yang dapat memilah-milah apa yang harus dipilah-pilah, apa yang harus disaring. Ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang positif, atau yang negatif. Mengapa? Karena di dalam media itu kita menghadapi begitu banyak, begitu beragam, bahkan banjir arus informasi
yang terkandung, yang terdapat di dalam media itu sendiri. Informasi-informasi, konten-konten yang kita lihat di dalam media itu, kalau kita tidak cermati secara kritis, bisa berakibat fatal bagi anak-anak sekalian. Mengapa? Kembali lagi, karena di dalam media itu tidak semuanya baik, juga tidak semuanya buruk. Tetapi yang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam media itu ada hal yang baik, yang sifatnya membangun, tetapi ada hal yang buruk yang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik, yang berakibat pada fatalnya masa depan, suramnya masa depan seseorang, bisa juga dipengaruhi oleh media. Maka penting untuk berlaku kritis dan bijaksana. Lalu poin berikut, kita akan lihat pengaruh-pengaruh yang ada dalam media. Hal yang pertama yang kita lihat adalah pengaruh positif. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa banyak pengaruh positif yang ada dalam media, tetapi banyak juga pengaruh negatif. Maka kita lihat dulu pengaruh positifnya. Anak-anak di dalam media itu, yang kita lihat pertama bahwa media atau teknologi media itu dapat mendekatkan manusia satu dengan yang lain. Media dapat mendekatkan yang jauh. Kita yang ada di Sarmi, di Papua, bisa langsung berhubungan dengan mereka yang ada di Pulau Jawa, yang ada di luar negeri bahkan bisa. Lalu pengaruh positif yang kedua, teknologi media ini dapat membuat kita terlibat pada peristiwa di belahan bumi yang lain. Peristiwa yang ada di belahan bumi yang lain. Peristiwa perang yang terjadi di luar negeri, kita bisa lihat saat ini juga. Bahkan jika insiden itu sedang terjadi, lalu ada orang yang menyiarkan secara live atau langsung, kita bisa ikuti. Jadi kita bisa terlibat dalam peristiwa yang ada di dunia manapun, ada daerah manapun, kita bisa menyaksikannya secara langsung. Itu pengaruh positif yang kedua. Yang ketiga adalah media menyajikan mutu dan pola pemberitaan yang semakin menarik. Semakin menarik. Anak-anak muda lebih suka, lebih senang lihat iklan-iklan dengan busana-busana, mode rambut, mode pakaian. Ini menarik bagi mereka, bagi anak-anak menarik, sehingga mulai dengan meniru dan sebagainya. Ini pengaruh positifnya. Pengaruh positif yang keempat, teknologi media dapat menyajikan gambar, suara canggih seperti musik, stereo, gambar 3 dimensi dan lain-lain. Jadi begitu canggihnya di zaman atau di era digital ini, kita bisa menyaksikan secara langsung video-video, gambar-gambar. Terserah kita mau lihat apa saja, kita tulis atau kita klik di dalam situ, kemudian kita mulai lihat berbagai macam hal yang muncul di situ. Nah, ini adalah pengaruh-pengaruh positif. Kembali lagi, masih banyak pengaruh positif yang lain ya, anak-anak. Lalu hal yang berikut adalah kita akan melihat pengaruh negatif. Saya katakan dari awal bahwa media ini bisa memberikan pengaruh positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif.
tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pengaruh negatif yang pertama adalah media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Siapa yang memiliki media yang kuat dan berkuasa, dengan media dunia utara menguasai dunia selatan, kota menguasai desa, yang kuat dan kaya menguasai yang lemah dan miskin. Tanpa sadar, media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Tanpa sadar. Maka dengan ada materi ini ya menyadarkan kita supaya kita benar-benar melihat, mengikuti, menyaring informasi yang ada dalam media itu benar-benar secara bijaksana. Ya. Poin yang kedua, pengaruh negatif yang kedua adalah media menciptakan budaya yang baru dan gemerlap, budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. Ini persis yang kita lihat anak-anak remaja zaman sekarang. Budaya asli, budaya lokal itu dengan sendirinya luntur dan perlahan-lahan kemungkinan akan hilang. Karena apa? Mereka lebih mengikuti gaya budaya-budaya dari luar. Contoh, anak-anak remaja sekarang pergi ke gereja pakaiannya setengah-setengah. Ada yang roknya mini-mini, bajunya lebar, dan sebagainya. Karena apa? Mereka lihat di dalam tampilan-tampilan media dengan busana, gaya berpakaian yang serba mini. Lalu mereka mulai mengikuti. Sehingga budaya asli yang terkenal dengan nilai etika, sopan santun, tata krama perlahan-lahan mulai hilang. Mereka lebih suka meniru gaya budaya orang lain, daerah lain, tanpa sadar bahwa media itu sudah menciptakan budaya yang baru dalam kehidupan kita, terlebih khusus kehidupan para remaja. Pengaruh yang ketiga yang negatif adalah lewat media dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan berarti memiliki banyak harta, materi. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasi, tetapi dari apa yang dia miliki, rumah, mobil, uang, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin contoh konkretnya kepada anak-anak. HP yang satu yang masih bagus, masih berfungsi secara baik, tapi karena melihat ada merek-merek baru yang keluar, mulai dengan menagih, meminta orang tua untuk membelikan HP yang merek baru. Padahal HP yang terdahulunya itu masih berfungsi bagus, baik. Tapi karena ingin menunjukkan bahwa anak itu boleh, dia punya HP-nya banyak merek, gonta-ganti, hari ini bawa HP merek lain, hari berikutnya bawa merek lain. Nah, seolah-olah bahwa orang kaya. Mungkin bagian ini juga menjadi perhatian bagi anak-anak ya, supaya dapat membawa diri, menampilkan dirinya apa adanya. Jika terjerumus dalam hal ini, masa depan bisa menjadi suram, bahkan gelap. Karena banyak uang yang dipakai untuk membeli hal-hal yang tidak terlalu penting dan mendesak. Pengaruh negatif yang lain adalah media dapat diciptakan stereotip, konsep yang tidak tepat tentang tokoh kecantikan, mode, dan sebagainya, yang akan ditiru oleh khalayak ramai, misalnya mode rambut, mode pakaian, dan lain sebagainya. Ini konsep yang tidak tepat tentang tokoh kecantikan, mode, dan sebagainya ya. Lalu
anak-anak para remaja mulai dengan menirunya. Makanya kita selalu adakan razia atau siping rambut. Banyak anak-anak cowok bahkan cewek rambutnya itu lebih pada modifikasi. Rambut yang alami dibuat warna-warni, yang laki-laki juga mulai buat warna-warni, memotong rambut dengan berbagai macam model dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan pengaruh yang tidak baik atau negatif. Pengaruh yang kelima adalah media dapat diciptakan sensasi tantangan seks, kekerasan, dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. Ini rawan sekali dan juga sering terjadi pada kalangan remaja, ya. Sehingga penting betul kalau tidak disaring secara baik, ya, mereka mulai dengan menonton video-video yang tidak baik, bisa juga mempraktekannya yang berakibat timbullah masalah-masalah yang fatal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Maka penting hal ini mesti harus berada dalam pemantauan yang ekstra bagi para orang tua untuk melihat, memonitor anak-anak mereka dalam menggunakan HP. Poin yang berikut yang disebut dengan pengaruh yang tidak disadari, ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang ya kita sadar, tetapi ada pengaruh-pengaruh lain yang tanpa disadari. Contoh di sini. Sadar tidak sadar media sudah membentuk budaya baru. Kaum muda adalah masa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Sadar tidak sadar media telah mengubah cara berpikir atau cara berpikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan dan lain-lainnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, ya. Jadi media itu kita tidak sadar, media sudah menciptakan budaya baru, budaya lokal perlahan-lahan hilang. Media juga sudah mengubah cara berpikir kita, bahwa orang yang punya harga diri itu diukur dengan memperoleh banyak materi. HP banyak gonta-ganti dengan merek-merek yang berbeda, dengan harga-harga yang sangat mahal. Wah, dia ini boleh, dia ini hebat karena punya banyak HP. Ini kita tidak sadar. Dan ini cara berpikir macam ini sering, bahkan sudah ada banyak yang dialami oleh para remaja. Sekali lagi, materi ini penting untuk para remaja. Lalu ada juga pengaruh negatif yang tidak disengaja. Tadi pengaruh negatif yang di atas itu pengaruh negatif yang disengaja, dan yang di sini pengaruh negatif yang tidak disengaja. Contoh, jadwal hidup dan kerja menjadi tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar Facebook, ya, internet, nelpon, SMS, dan lain sebagainya. Pada akhirnya mengorbankan jadwal yang seharusnya waktunya untuk makan, waktunya untuk belajar, waktunya untuk tidur, semua tersita. Ini tidak disengaja, pengaruh-pengaruh macam begini. Pengaruh negatif yang tidak disengaja yang kedua adalah kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas. Sering ada hubungan dengan siaran. Hubungannya dengan siaran TV atau chatting di internet atau SMS. Ini masalah-masalah yang selalu ada, selalu muncul, selalu dialami, selalu dihadapi oleh anak-anak remaja. Dan kita di sekolah ini sering menghadapi masalah-masalah seperti ini. Lalu dari pengalaman-pengalaman konkret tadi, pengalaman-pengalaman nyata tadi, bagaimana Gereja Katolik melihat hal ini? Apa yang harus dilihat
bahkan ditangani oleh Gereja Katolik terhadap derasnya perkembangan arus media massa saat ini. Nah, di sini media komunikasi sosial, ya, kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik adalah A. Sebagai penerima informasi, kita mempunyai kebebasan memilih informasi. Oleh karena itu, sebaiknya memiliki kriteria dalam memilih informasi. Salah satu kriteria adalah dengan bersikap kritis dan bijaksana. Nah, ini dikatakan di dalam komunikasi sosial. Ya. Lalu hal yang kedua. Baik, poin berikut adalah bagaimana pandangan gereja tentang media komunikasi sosial. Ini diatur di dalam media komunikasi sosial artikel 9 dan artikel 10. Bagaimana Gereja Katolik menganjurkan untuk penggunaan media yang baik dan benar terhadap kita semua, terlebih khusus kepada para remaja. Di sini dikatakan kewajiban kaum muda dalam menyikapi dan menggunakan berbagai kemajuan media sosial maupun media elektronik adalah 1. Sebagai penerima informasi, kita mempunyai kebebasan memilih informasi. Oleh karena itu, sebaiknya memiliki kriteria dalam memilih informasi. Salah satu kriteria adalah bersikap kritis dan bijaksana. Nah, makanya materi kali ini berjudul tentang bersikap kritis, dan memang dianjurkan oleh gereja melalui komunikasi sosial bahwa para remaja harus bersikap kritis dan bijaksana dalam menghadapi media. Pertama, belajar mengendalikan diri, menjaga ketertiban. Mengendalikan diri, menjaga ketertiban. Jangan sampai media yang mengendalikan kita. Maka sekali lagi, anak-anak harus menggunakan media ini cukup sebatas alat. Ya. Bahaya jika menggunakan media sebagai tuan. Maka media itu akan mengembalikan diri kita. Jika media sudah mengembalikan diri kita, maka banyak hal kita lalai, kita berjalan tidak sesuai dengan aturan, kita berjalan tidak sesuai dengan jadwal, dan lain sebagainya. Yang kedua yang ditegaskan oleh media komunikasi sosial adalah berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang dilihat, didengar, dan dibaca. Ini yang disebut dengan kritis tadi. Ketika melihat berbagai macam informasi yang terkandung dalam media, harus dilihat secara baik, didengar, dinonton secara saksama, dibaca, dipahami secara baik. Karena jika tidak dipahami hanya setengah-setengah, bisa jadi kita salah mengerti, dan pada akhirnya kita menggunakan media salah kaprah. Media komunikasi sosial menegaskan juga bahwa kita, bahkan para remaja, diajak untuk menghindari informasi yang menimbulkan kerugian rohani, membahayakan sesama dengan contoh buruk, menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik, dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Nah, selalu kritis dan bijaksana. Jangan sampai karena kesalahan menggunakan media dapat merugikan iman Kristiani. Sekarang kalau dinonton di media, di YouTube, TikTok, banyak informasi yang tentang keyakinan, tentang agama. Maka boleh dinonton, boleh diikuti, tapi dengan bijaksana dan cermat. Banyak orang mulai dengan menjelek-jelekan agama ini dan itu, lalu membanggakan agamanya sendiri. Maka harus bersikap kritis benar terhadap pengaruh-pengaruh media itu. Yang berikut yang ditegaskan oleh komunikasi sosial Gereja Katolik adalah
harus tetap kritis terhadap media dan pandai-pandai menggunakan media kepentingan kita dan masyarakat. Maka sekali lagi, anak-anak mesti menggunakan media itu cukup sebagai alat, jangan sampai sebagai tuan. Ya, sebagai alat, contoh sederhananya, ya, boleh gunakan tapi tahu waktu, saat mana saya harus belajar, saat mana saya harus tidur, saat mana saya harus makan. Menggunakan secara kritis, lalu mendalami cerita-cerita informasi, menonton tayangan-tayangan itu secara bijaksana, sehingga daripadanya bisa memberikan kontribusi sebagai pembelajaran iman yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain ajaran gereja melalui media komunikasi sosial, kita juga belajar dari kitab suci, yang terlebih khusus di sini dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Kisah ini mau menampilkan bagaimana gaya Yesus ketika menghadapi hukum Taurat, ketika menghadapi hari Sabat. Ya, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar kritis dan bijaksana dalam menghadapi hukum Taurat dan juga hari Sabat. Pada zaman Yesus belum banyak media. Jenis media yang ada mungkin hanya buku atau kitab. Salah satu kitab yang sangat penting dalam masyarakat Yahudi adalah kitab Taurat tadi. Kitab Taurat adalah kitab yang mengatur perihidup beragama bagi orang-orang Yahudi. Kitab Taurat antara lain mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan peraturan menyangkut hari Sabat. Rupanya sudah banyak yang ditambahkan, sudah banyak yang ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan pada waktu itu. Pada awalnya hukum Taurat khususnya tentang hari Sabat dibuat demi keselamatan umat, tetapi kemudian ditambah-tambah sehingga menjadi beban bagi umat. Ya. Kalau kita baca di dalam Injil Markus ini, tetapi juga di Injil lain banyak mengisahkan tentang bagaimana Yesus menyikapi aturan-aturan hukum dalam kitab hukum Taurat itu. Banyak contoh-contoh yang Yesus tunjukkan di sana bahwa dia benar-benar kritis. Mungkin salah satu contoh sederhana, misalnya hari Sabat itu menurut aturan Yahudi orang tidak boleh bekerja. Orang harus duduk diam, berdoa, makan roti tak beragi, dan sebagainya. Tidak bekerja di sini, salah satunya juga yang Yesus kritik adalah Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di sini Yesus mau tunjukkan bahwa apa gunanya kalau kita terus berdoa tetapi tidak menolong sesama yang menderita. Konkret daripada berdoa itu adalah saling mengasihi. Yesus bukan mengabaikan soal ibadah itu tidak penting, tetapi hal yang mau ditunjukkan Yesus adalah yang Tuhan mau, yang Allah mau adalah saling tolong menolong, kasih kepada orang lain, terutama mereka yang menderita. Banyak juga Yesus kritis terhadap hukum Taurat. Misalnya orang makan harus cuci tangan terlebih dahulu, sementara Yesus dan para muridnya tidak buat seperti itu. Yesus mengatakan bahwa yang masuk ke mulut itu halal. Semuanya halal. Tetapi yang keluar dari mulut itulah haram. Maka ada hal-hal yang harus dijaga. Itu menurut Yesus. Masih banyak contoh-contoh lain yang Yesus tunjukkan dalam wejangan, dalam karyanya selama dia masih hidup berkarya di bumi ini. Yang Yesus tunjukkan adalah kekritisan. Yesus juga kritis terhadap iblis yang mencobai dia, menggoda dia selama 40 hari 40 malam di padang gurun.
begitu melihat, mendengar tawaran-tawaran yang begitu baik, ya menurut ukuran manusiawi, begitu berharga, tetapi apa yang dibuat Yesus? Yesus benar-benar kritis dan bijaksana. Maka ada juga yang Yesus menolak terhadap tawaran setan itu. Ini Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita bahwa kita harus berlaku atau bertindak kritis terhadap apa-apa yang sedang kita alami, yang kita hadapi, yang kita terima. Terlebih khusus berkaitan dengan teknologi di era sekarang. Banyak aturan-aturan yang dibuat, misalnya kancing jubah yang terlepas pada hari Sabat tidak boleh dikancing selama hari Sabat belum berlalu, dan lain-lain. Tuhan Yesus menyikapi hukum Taurat mengenali hari Sabat yang rupanya sudah dimanipulasi itu dengan kritis. Pengaturan seperti itulah yang ditolak oleh Yesus. Sabat adalah demi keselamatan manusia, bukan sebaliknya. Umat untuk hari Sabat. Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis. Kita harus dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang berguna bagi keselamatan manusia, dan mana yang tidak berguna, justru mendatangkan malapetaka bagi manusia. Keselamatan manusia adalah pilihan Yesus dan hidup dan karyanya. Maka sekali lagi kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan ketika berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, Yesus katakan, saya datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan. Kenapa Yesus menyempurnakan? Karena ternyata dalam aturan-aturan orang-orang Yahudi, banyak hal yang menyimpang daripada aturan yang sejati, yang sesungguhnya, yang bisa membawa kebahagiaan, yang bisa membawa keselamatan bagi banyak orang. Maka Yesus benar-benar kritik, Yesus benar-benar kritis, bijaksana, karena yang Yesus mau ajarkan adalah apa yang dilakukan, apa yang dibuat orang terhadap yang lain, itu mestinya mendatangkan keselamatan, mendatangkan berkat bagi orang lain, bukan mendatangkan dosa dan malapetaka bagi orang lain. Maka segala sesuatu, apalagi terlebih khusus anak-anak kita di zaman sekarang yang begitu erat dengan media komunikasi, mesti harus berlaku kritis dan bijaksana dalam menghadapi, menyikapi media massa tersebut. Demikian anak-anakku sekalian, semoga materi ini memberikan nilai-nilai positif dan bukan hanya kalian mengerti secara otak, tetapi mesti dipraktekkan dalam tindakan-tindakan nyata. Terlebih dahulu bagaimana kalian menyikapi media massa yang begitu deras, yang begitu banjir dengan berbagai macam informasi itu. Sekali lagi harus disikapi secara kritis dan bijaksana, sehingga perkembangan media ini dapat memberi dampak positif kepada kalian, sehingga bisa mendapat prestasi yang lebih baik. Banyak ilmu-ilmu yang kalian dapat dari media bisa membawa kalian menjadi orang yang bermutu, orang yang berkualitas, dan sukses untuk meraih masa depan kalian. Sekian dan selamat sore.